Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak sayur asem pakai daun salam. Batang jambu digergaji. Mudah-mudahan yang jawab salam tahun depan berangkat haji. Kalau gitu harus semangat ya. Sekali lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Barakah yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM kita Bapak Haji Mujali Muhammad. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya sehat, panjang umur dalam keberkahan rezeki. Seluruh jajaran pengurus, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu aktif giat hadir dalam setiap 5 waktu di Masjid Jami Al-Barakah. Saya pertama mau izin ini duduknya di kursi biar nggak ngantuk. Karena dari semalam belum tidur, ini baru sampai tadi di masjid tadi jam 4:30. Ya mudah-mudahan ini bisa menghibur sekaligus menambah wawasan kita. Karena nanti di pertengahan saya akan berikan kuis yang bisa menjawab dapat hadiah. Mau nggak kira-kira? Lumayan buat beli cendol sama huruf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita ini adalah puasa membangun kecerdasan spiritual. Kenapa ini saya angkat? Karena Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, madrasah tarbiyah. Saudara sekalian, agama kita ini, agama Islam itu disebut dinul ilmi, agama pengetahuan. Orang yang ingin mendalami agamanya dan sempurna agamanya mesti dengan ilmu. Contoh, narasi itu dibangun atas dasar banyak ayat-ayat Quran itu yang dimulai dengan kalimat-kalimat pertanyaan. Misalkan mal qari'ah, alam taro kaifafa, bahkan banyak misalkan yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil ruh, yas'alunaka anil haid, wa idza sa'alaka ibadi. Semua itulah narasi-narasi untuk membangun kecerdasan hamba-hamba Allah, mencerdaskan umat Nabi Muhammad yang selalu dibangun dengan pertanyaan. Jadi agama ini, Bapak Ibu sekalian, adalah dinul ilmi. Kenapa? Adanya ilmu itu umat manusia untuk cerdas. Jadi poin pertamanya, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, Allah menginginkan kita, Nabi menginginkan kita itu cerdas. Setiap sektor kehidupan kita itu mesti dengan kecerdasan. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan? Penggunaan akalnya. Kalau Bapak Ibu sholat, akalnya nggak jalan, kan nggak sah sholatnya kan? Puasa, kalau puasanya tidak menggunakan akal, karena akalnya tidak ada, dia sempurna, dia rufi al-qalam. Tidak dicatat dia walaupun dia nggak puasa itu. Ini disebut dengan kecerdasan. Cuma saudara sekalian, kecerdasan itu ada dua. Ada kecerdasan konvensional, ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan Islam. Kalau Bapak Ibu punya anak nilainya 10, 9, itu kecerdasan konvensional. Tapi kecerdasan Islami adalah kecerdasan yang dibentuk dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka pelajari, sehingga melahirkan kesantunan. Makanya Bapak Ibu, kalau punya anak, kalau Bapak Ibu punya anak
dia kagak pinter matematika, tapi sholatnya rajin, itu anak cerdas namanya. Paham gak di sampai sini? Jadi kalau kita punya anak kemudian bahasa Inggrisnya nggak jago, fisikanya nggak jago, tapi sama orang tua apalagi santunnya luar biasa, itu anak cerdas secara Islam. Kita nggak boleh mendikotomikan, membedakan. Ini anak, ya sekarang kan begitu Pak. Orang tua itu kalau terima rapot aja yang dia lihat pertama dia matematika nih, betul nggak? Bahasa Inggrisnya nih. Agamanya jarang dilihat itu. Nah ini kecerdasan sekali. Jadi kecerdasan itu banyak. Nah kemudian spiritual. Spiritual itu adalah cara kita beribadah. Kita sholat subuh ini bagian spiritual. Bapak zikir bagian spiritual. Jadi Ramadan ini ternyata membentuk orang akan sadar terhadap cara dia berspiritual, cara dia beribadah. Sudah sekalian, kita lihat dalam sejarah Islam itu ada seorang tokoh ulama hebat, namanya Fudail bin Iyad. Ini saya pernah ceritakan di beberapa wilayah sini. Fudail bin Iyad ini awalnya dia ini seorang begal, ulama besar. Sebelum menjadi ulama, Fudail bin Iyad ini seorang pembegal, kemudian bahasa kasarnya mungkin ya, mohon maaf ya disebut bajingan lah. Sampai satu ketika Fudail bin Iyad ini ada kelompok kafilah yang ingin berdagang, itu dicegat oleh Fudail bin Iyad. Belum jadi orang soleh, belum jadi ulama. Satu ketika ketemu di perjalanan rombongan kafilah yang ingin berdagang. Orang kafilah itu melihat di sana ada Fudail bin Iyad, itu orang udah gemeter, udah takut. Wah, ada Fudail bin Iyad tuh, baik lagi kita. Tapi ada satu pimpinan kafilah mengatakan kita harus lawan, kita hadapin, kita punya Allah. Fudail bin Iyad udah siap juga. Waduh, mangsa gua nih. Akhirnya bentroklah di situ, tidak jadi fisik. Tetapi ketika pemimpin kafilah dagang itu mengatakan, siapkan anak panahmu untuk menusuk, menembak Fudail bin Iyad. Dan Fudail bin Iyad sudah siap juga. Ketika Fudail bin Iyad pun mau menyerang, pimpinan kafilah membacakan surah Al-Hadid ayat 16. Nanti lihat tafsirnya. Bunyi ayatnya adalah, alam yakni lilladina amanu. Alam yaknikum lilladina amanu. Ya, apakah belum waktunya datang bagi orang yang beriman itu? Antakhsha'a qulubuhum, hatinya ini tunduk. Wa manazzala minal haq, dan terhadap kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu kalladzina utul kitab, jangan seperti orang-orang yang diberi kitab terdahulu. Apa kata Allah? Katsirum minhum fasikun. Saudara sekalian, ayat ini menceritakan masa dahulu itu, sebelum ada Fudail bin Iyad, sebelum ada Nabi Muhammad, dari mulai Nabi Adam, agama itu setiap diturunkan, nabi-nabinya selalu diberikan syariat agama. Dan kebanyakan syariat itu ditinggalkan oleh umatnya. Nabi Adam, Idris, Nuh, dan seterus. Kitabnya ada, tapi syariatnya ditinggalkan. Nauzubillah Pak, kalau kitab suci Al-Quran, kalau nanti datang hari kiamat, tanda-tandanya Al-Quran udah ditinggalkan sama umatnya. Kemudian Fudail bin Iyad ketika sudah ingin siap menyerang kafilah dagang itu, terus dibacakan ayat itu, alam yaknikum lilladina amanu antakhsha'a qulubuhum. Kalau bahasa kitanya, hei Fudail bin Iyad, emang lu nggak sadar juga terhadap Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih begitu. Seketika Fudail bin Iyad langsung teriak, Pak. Aduh. Terus dibacakan alam yaknikum lilladina amanu antakhsha'a qulubuhum. Sampai akhirnya Fudail bin Iyad pingsan. Ketika pingsan, lama sadar, ditanya,
oleh temannya Fudail bin Iyad. Apa yang membuat kamu pingsan? Kata Fudail bin Iyad apa? Aku merasakan tusukan-tusukan anak panah itu menusuk tubuhku sehingga aku pingsan. Saudara sekalian, apa poinnya di sini? Yang pertama, kitab suci itu yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditinggalkan umat. Yang kedua apa? Fudail bin Iyad hatinya menjadi tunduk, sadar ketika dibacakan Quran. Kalau Bapak kita dibacain Quran kira-kira tunduk nggak kira-kira? Apa pules kita? Pules kita. Masuk kuping kanan, belum sampai keluar kiri. Baru masuk udah muntah lagi kita. Kebanyakan kita begitu. Nah, apa yang saya mau ambil dari cerita ini, hadirin dimulakan Allah, kalau Ramadan ini yang Allah berikan kita waktu 29 hari, 30 hari, tidak dapat membentuk kecerdasan spiritual kita, mungkin kata Allah, kamu bisa jadi orang yang fasik. Hadirin yang dimulakan Allah. Puasa itu berapa hari, Pak? 29 hari. Ini kita udah berapa hari nih? 27. Ini quickcon apa realcon ya? Ruqyat gitu, Pak. Kalau 29 hari, 30 hari itu tidak membentuk kecerdasan berpikir kita untuk spiritual kita, ini yang Allah gambarkan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatola alaihimul amad faqasat qulubuhum. Kata Allah, mereka dikasih umur panjang tapi qasat qulubuhum. Tahu qasat, Pak? Qasat itu bahasa Arab qaswah. Kalau bahasa Indonesianya keset. Orang hatinya keset. Dengar aja, diem aja. Rumah dekat masjid, dengar azan. Kalau masa khalifah terdahulu, Pak, orang mau masuk sholat jamaah ini di absen. Orang mau jadi jamaah di depan di absen. Hebatnya tuh, aku masuk di absen, pengen buru-buru di depan nih. Saking orang semuanya pengen di depan, di absen sama khalifah. Pak Haji Rahmat, ada nggak? Ada. Herwandi, ada. Hamimi ada di absen. Kemudian Pak Haji Mardi, oh ini duluan dah yang tuaan. Hamimi belakangan, orang tua dulu. Jadi orang pengen ibadah tuh di absen. Kalau sekarang kan kagak, kita nungguin, udah nyampe belum makmumnya nih. Saudara sekalian dimuliakan Allah, saya ingin bacakan hadis Rasulullah SAW. Ini hadis ini saya bacakan ada dalam kitab Arba'in, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam hadis itu yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi. Di antara 124.000 sahabat Nabi ada namanya Abu Hurairah. Beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi. Sangat cinta dengan kucing. Beliau menyampaikan hadis ini luar biasa. Ini menjadi puncak keberhasilan seseorang kalau dia itu ternyata sukses di Ramadan. Kalau kita mau spesifik, ini hadis menerangkan bagaimana orang yang sukses membangun spiritualnya setelah 29 hari, 30 hari menjalani ibadah puasa Ramadan. Apa kata Abu Hurairah? Ana Abi Hurairah qol anna Rasulullah SAW qala. Nabi berkata, Nabi bersabda, ala adullukum, kata Nabi, tahukah kamu atau maukah kamu aku tunjukkan satu pekerjaan, sebuah aktivitas ibadah, kata Rasulullah, yamhullahu bihil khotoya, dosanya dihapus. Kemudian wa yarfa'u bihi darajat, diangkat derajatnya. Kalau bahasa gampangnya, orang kalau dia sukses
menjalani ibadah puasa Ramadan nih, ada 3 kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah isbagul wudu. Apa itu isbagul wudu? Menyempurnakan, mendawamkan wudu. Bulan puasa itu kita sering wudu, Pak. Kenapa sering wudu? Kita baca Quran, betul nggak? Siapa yang udah hatam? Sekali. Ya udah hatam sekali. Ini kuis paling gampang nih. Bu, ada yang udah hatam belum? Ini kita mau bukti nih. Kalau kita cerdas selama Ramadan. Halo? Belum ada yang hatam. Udah? Sini. Tolong bentar. Udah hatam? Berapa kali? Sekali. Nih kasih hadiah kamu. Nah, ambil hadiah. Kan kuis tadi saya bilang. Saudara sekalian, orang itu bisa berwudu karena dia mau baca Quran. Orang mau zikir, afdolnya dia wudu dulu. Dia mau ke masjid wudu. Dan bagusnya ulama mengajarkan kalau kita mau ke masjid, wudunya di rumah. Apalagi wudu di rumah tetangga. Kalau bisa mah jangan. Belum izin lagi. Loh, gue mau ke masjid. Di situ ada rumah depan Pak RT, mesti ada tempat keran tuh wudu. Wudu aja dia di situ. Agak boleh itu begitu. Yang bagus wudu di rumah. Kalau hitungan matematikanya ya listrik DKM hemat. Tapi itu syariat mengajarkan begitu. Orang yang wudu di rumah tandanya dia itu siap untuk ibadah. Jangan masjid buat tempat kencing doang. Saya pernah les area Pak mampir. Ada tulisan cakep banget. Alhamdulillah Anda mampir di masjid. Di KM berapa itu? Tidak hanya untuk buang air kecil. Masya Allah. Padahal saya mau kencing. Kan kebanyakan begitu. Mau sholat di mana? Mau kencing di mana? Ada masjid nggak ada masjid? Orang mau kencing cari masjid. Betul nggak? Kalau kata mertua saya, lu jangan kencingin masjid. Mertua saya paling ogah tuh kalau kencing masjid. Berusaha untuk nyari dulu lah. Jadi saudara sekalian, apa itu isbagul wudu? Isbagul wudu indal makarih, kata Nabi. Membiasakan mendawamkan wudu, menjaga wudunya meskipun dalam situasi yang kita nggak demen. Pak, kalau lagi musim dingin, jangankan nggak musim dingin, kalau kita lagi meriang itu, kena air kan males kita. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu yang kita nggak suka, kita tetap wudu. Itu bagian daripada isbagul wudu namanya. Saya pernah ke Turki, Pak, 2017 dengan teman-teman. Itu di Turki kebetulan lagi musim dingin, salju. Kita mau keluar aja dinginnya luar biasa, orang kampung. Orang meruya ke sana. Ngeliat salju udah girang banget, padahal pegang dingin. Itu mau sholat zuhur, Pak. Luar biasa, Pak, dinginnya, Pak. -0. Dinginnya kayak apa? Di kulkas udah dingin, masih belum seberapa daripada bandingkan salju. Itu kita berupaya untuk wudhu, Pak. Jadi isbagul wudu itu orang yang mau dikatakan Nabi dapat faidah diampuni dosanya, kemudian dia diangkat derajatnya, terutama secara spesifik di bulan Ramadan, dia nanti setelah Ramadan itu tetap jaga wudunya. Itu ukuran pertama, Pak. Jadi kalau kita orang yang jaga wudu itu luar biasa, Pak. Bahkan ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Ingat ya. Entah kalau bisa jawab saya kasih lagi nih. Hanif udah siap-siap aja nih. Jadi Bilal bin Rabah ini kata Nabi, sendalnya udah nyampe di mana? Aku mendengar sendalmu. Di mana? Di surga kan? Orang bingung, ini amalannya apa? Ternyata Bilal bin Rabah itu kalau habis wudu, ngapain dia? Sholat sunnah wudu. Sendalnya nggak ada yang terdengar di surga. Jadi kalau ada jamaah Masjid Al-Barakah, kalau pulang nih dari masjid sini, sendalnya hilang. Kata bininya, Bang, sendal lu nggak ada. Makanya sendal pipa begitu pakai.
Sendal abang udah di surga. Ya kan? Luar biasa hadirin dimuliakan Allah. Itu karena sebab kita menyempurnakan wudhu. Kalau kita kan baru meriang dikit, pengen tayamum aja tayamum kita. Belum tentu di rumah kita ada debunya. Lah tayamum lah, tayamumnya di kasur gimana? Agak ngaji ya. Itu yang pertama hadirin dimuliakan Allah. Yang kedua adalah kata Nabi, kasratul khuto ilal masajid. Orang yang sukses di Ramadan itu adalah orang yang banyak langkahnya ini ke masjid. Saya mau tanya, taraweh malam minggu pertama rame nggak? Rame. Imamnya hafal nggak? Malam satu siapa? Ketua DKM. Malam kedua si Anu. Sampai ada yang nandain, gue mau ogah malam kedua imam lama. Ya kan? Malam pertama nggak ukur, malam pertama mau sekali doang. Kalau dapat 30 ada lagi ketua DKM imam. Kalau ibu-ibu dulu kan begitu Pak. Orangnya belum nyampe sejadahnya udah nyampe sejadahnya. Nah, aku ketinggalan tuh. Mak saya almarhum tuh begitu. Tong, gue mau ke musola duluan. Emaknya belum nyampe, tutupin sama cucunya tuh, dianterin kamu. Emaknya belum nyampe, nungguin di bawah kipas angin. Saudara sekalian dimulakan Allah, jadi orang yang langkah kakinya sering ke masjid, itu orang yang sukses Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini ngajak kita ini aktif di masjid. Makanya ntar jangan heran Pak, kalau ada pengumuman, telah terjadi orang hilang di Masjid Al-Barkah. Pak Ishak hilang, agak nongol-nongol lagi. Setelah Ramadan. Ini masjid Pak, mohon maaf ya. Ini masjid sering saya bangga-banggain di kampung saya di Muruya, di mana saya kemarin di Cipadu. Masjid luar biasa Pak tempat kami itu, jamaahnya penuh. Ini tarawih masih rame ya? Masih rame. Masjid-masjid malah semalam udah sepi. Saya semalam di komplek perdagangan, 1,5 baris Pak. Komplek perdagangan depan Mencong. 1,5 Pak, ini masih rekor. Nah ada yang nanya, kalau seandainya saya ini kagak jalan kaki, saya pakai motor, pakai mobil, itu kira-kira bagaimana? Maka kata ulama, sebanyak pertamak, pertalit yang dikeluarin, itu langkahnya. Saya dari rumah kemari pakai motor. Saya nyoba Pak pakai jalan kaki, lumayan juga keringetan. Kalau Bang Taufik dari rumahnya udah pakai lampu senter kayak kongkong zaman dulu. Pahalanya gede. Jadi kasratul khuto ilal masajid, orang yang sukses Ramadan ini cerdas mendapatkan kenikmatan hikmah Ramadan, kakinya setelah bulan Syawal enteng aja ke masjid. Yang ketiga, orang yang sukses Ramadan itu dia cerdas secara spiritualnya apa? Intizarus sholat qobla sholat. Orang yang nungguin sholat sebelum waktunya sholat. Orang yang mengerjakan sholat sebelum waktu asalnya sholat yang utama dia sholat. Jadi waktu yang tepat atau amalan yang paling tepat, yang paling bagus dilakukan, kata Nabi, menunggu waktu sholat sebanyak-banyaknya dia sholat sunat situ. Bapak, Ibu, zuhur qobliyahnya berapa? 4. Kalau waktunya senggang boleh kita 2-2. Kalau waktunya sempit boleh sekali 4. Ada yang membolehkan ulama. Jadi kalau waktunya sempit kita pengen jaga yang 4 rakaat. Boleh kita langsung 4 rakaat 1 salam. Memang afdolnya 2-2. Sama seperti kita ketika waktu udah sempit, kita pengen qobliyah subuh, kadang-kadang emang susah ya Pak, namanya aki-aki ya. Emang udah ketahuan penunjuknya kurang 30 detik lagi. Masih aja sholat sunnah. Untung nggak digini nama Haji Bintong. Ada Pak Haji? Iya, luar biasa. Kenapa begini terus? Karena orang paling dulu. Jam 3 beliau udah nyampe di sini Pak Haji Bintong. Makanya udah cepet-cepet. Kalau kita baru datang mau ajan. Betul nggak kira-kira?
Jadi kalau orang nyampe di masjid kemudian waktunya udah mepet, kita baru sholat dua rakaat bakalan habis, kita gabung niatnya di situ antara qobliyah dengan tahiyatul masjid, itu dapat dua keutamaan. Kalau waktunya banyak, kita masih sangat uang untuk mengerjakan, maka sebanyak-banyaknya kita sholat sunnah, menunggu waktu datangnya sholat itu untuk sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah, tiga kecerdasan ini, maka kata Allah dalam Al-Quran itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum. Kunci la'alakum tatakut itu menjadikan orang itu terus bergerak, dia waspada. Imam Jurjani dalam kitabnya Mujam at-Ta'rifat mengatakan orang yang takwa itu adalah waqayaki wiqayatan, orang yang selalu mawas diri. Kalau udah bisa mendapatkan mawas diri terhadap yang tiga tadi tuh, itu takwanya jadi dapat. Ini kita lagi ngajarin diri saya nih Pak, sama kita semua. Jadi orang yang mawas diri itu menggunakan fi'il mudhari. Artinya apa? Kalau fi'il madi udah berlalu, fasih dia. Tapi kalau fi'lun mudhari waktunya terus continue. Hal wal mustaqbal. Hadir al mustaqbal. Fi'lun mudhari itu waktunya sekarang dan akan datang. Artinya kata Allah, Allah ingin mengatakan kalau kamu benar-benar puasa, kalau kamu benar-benar takwa, terus continue gitu loh. Terus berkesinambungan, terus berkelanjutan. Itu namanya konsep tatakun. Ada yang hafal ayatnya? Al-Baqarah 183, ada yang hafal nggak? Angkat tangan. Al-Baqarah 183. Pak Ishak. Artinya ya, itu contoh jawaban yang benar. Kasih jangan. Oh, kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep tatakun itu adalah continue, Pak. Makanya menggunakan fi'lun mudhari. Orang dia bertakwa itu kalau continue terus. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah." Kalau kamu continue takut, kalau kamu continue mawas diri, takwa, apa kata Allah? Yaj'al lakum furqana, kamu bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Wa yukafir ankum sayiatikum, dosanya dihapus. Kalau dihapus Pak, bisa muncul lagi. Tapi Allah nggak cukup sampai di situ. Apa kata Allah? Wa yaghfir lakum. Udah dihapus, dipermanenkan, diampunin, dipatenin. Wallahu dzul fadlil azim. Baru Allah katakan itu padilah keutamaan yang luar biasa. Saudara sekalian sedang sholat subuh yang dimuliakan Allah. Jadi Ramadan ini Pak, membentuk kepribadian orang itu cerdas secara apa? Spiritual. Ibadahnya jadi cakep. Makanya disebut madrasah tarbiyah ini Ramadan ini. Gampang dah Pak mengukurnya. Kita kalau sholat nih Pak, sholat di Masjid Al-Barkah nih. Kita lihat nih, ada imam udah maju. Ketika imam udah maju, dia baca takbiratul ihram. Itu imam belum ruku, baru Allah. Makmumnya udah nyungsep duluan. Udah ruku. Kira-kira sholatnya batal nggak? Makmumnya? Bisa batal Pak. Saya suka perhatiin tuh Pak. Banyak di tempat kita ini. Terlalu semangat kali makmumnya ya.
Lalu semangat itu. Kalau tadi saya katakan pada masa khalifah terdahulu itu mau sholat jadi absen, kalau kita malah lain. Sholat ngedulin imamnya. Na'udzubillahi min. Apalagi banyak kesalahan kita nih Pak. Orang laki, karena kita sering orang laki. Kadang-kadang sholat pakai kaos Pak di belakang. Kadang-kadang bajunya emang rada-rada kurang panjang. Ini tunggirnya kelihatan belakangnya. Lah kita yang di belakang lihat pegel Pak, emang depan mata kita. Apalagi ada bacaannya, kapal api. Tolak angin lah. Makanya kata Nabi, kata Allah, zinatakum inda kulli masjid. Kalau masuk masjid itu pakai pakaian yang paling rapi. Kalau perlu yang paling bagus, yang mahal kalau perlu. Orang-orang dulu kalau malam Lailatul Qadar itu ganti baju Pak. Untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan Lailatul Qadarnya. Dia punya pakaian spesial, punya busana spesial karena mau dijemput, mau kedatangan tamu malam Lailatul Qadar. Kalau kita kan baju udah yang seada-adanya. Tadi saya lewat ada Jamal, demam bajunya baunya. Masya Allah. Kecerdasan spiritual itu bisa dan sangat mampu dibangun melalui ibadah puasa Ramadan. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir. Ya, nanti boleh bertanya tapi 2 orang aja. Karena tadi dibuka, tadinya saya nggak mau ada pertanyaan. Takut susah jawabannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir. Ramadan ini tinggal 3 hari lagi, Pak. Kalau nggak salah ya. Ini hari 27. Karena tinggal 3 hari lagi, kesempatan ini nih, kita nggak tahu nih di antara kita siapa yang nyampe apa enggak. Bisa tadi otomatis orang yang ninggalin Ramadan karena sebab dia mengabaikan syariat. Kenapa saya katakan begitu Pak? Sepanjang jalan nih Pak, Masya Allah Pak. Orang sekarang ngerokok di pinggir jalan itu biasa aja Pak, belum Ramadan. Nggak malu Pak. Makan tuh biasa aja. Tadi saya mampir di warung Padang buka. Ada tulisan, mohon maaf tidak melayani makan di tempat. Silakan pelayanan sebelum maghrib, bungkus dan bawa di rumah. Tadi Pak di Joglo saya mampir. Itu keren, sampai saya puji tuh tukang Padangnya. Ini cakep Bang. Daripada orang pada masuk sini, ada kakinya doang, badannya kagak. Ketutupan. Ya. Atau memang kita benar-benar mengabaikan di Ramadan. Na'udzubillahi min. Ini bulan penghapus dosa, bulan berkah. Makanya orang dikasih Ramadan ini Allah sayang. Makanya panggilannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan sayangnya Allah. Karena saking sayangnya Allah, kita disampaikan umur kita dengan Ramadan. Kalau tidak membentuk kecerdasan kita, secara spiritual kita, berarti kita gagal. Atau lebih buruk lagi, itu gagal tanda-tandanya. Tapi kalau 3 poin tadi itu ada, kita pegang, kita jaga, insya Allah itu termasuk kita orang yang berhak mendapatkan predikat muttaqin. Dan muttaqin, ketakwa itu adalah derajat yang tinggi untuk umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau nanya, 2 orang saja, kita sharing, berbagi pengalaman. Silakan sebelum nanti saya berikan kuis. Kalau nggak ada, kuis saja langsung. Langsung kuis saja ya. Yang mau jawab Pak, angkat tangan Pak. Yang mau jawab. Oh, tanya dulu. Bang Alim yang angkat tangan duluan, tunjuk orangnya. Siapa nama ulama besar yang awalnya tidak taat, tidak soleh, tapi kembali soleh taat pada Allah? Yang boleh jangan. Ini duluan, ini duluan. Fudail bin Fudail bin Iyad. Nah, Bapak. Bapak baru dari mana Pak? Saya baru lihat Pak.
Jamaah baru lihat saya. Baru lihat ya. Lagi pertanyaan berikutnya. Ibu-ibu. Bu, jawab ya Bu ya. Sebutkan salah satu dari yang saya sebutkan tadi. Orang yang sukses, cerdas menjalani Ramadan. Dua. Ya, bapak-bapak yang sebelah sini belum ada yang jawab nih. Coba. Surah Al-Baqarah menjelaskan puasa dan fungsi puasa. Coba apa makna takwa? Imam Jurjani tadi mengatakan dalam kitabnya Mujam at-Ta'rifat. Ada yang tahu Pak? Takwa itu artinya apa? Selain takut apa? Apa? Selain itu. Wakoyaki wikoyatan tadi. MD, kata kuncinya MD. Apa? Yang belum. Yang lain. Pertanyaan berikutnya. Apa arti isbagul wudu? Yang belum. Ini belum. Dalam kondisi? Iya, mantap. MC ntar belakang. Berikutnya. Hadis riwayat siapa? Hadis ini disampaikan oleh siapa? Dan nama aslinya siapa? Ala adullukum ayyamhullahu bihi al-khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Isbagul wudu, indal makari, kemudian kasratul khuta ilal masjid, kemudian intijarus shalah qabla shalah. Itu hadis itu dari siapa? Hanif. Abu Hurairah nama aslinya? Bin Sahar Ad-Dausi. Iya. Potong 25. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, demikian sharing saya dengan jamaah untuk menyampaikan bahwa Ramadan itu ingin kita cerdas. Cerdas secara spiritual untuk mempertahankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi alumni Ramadan yang robani. Bukan hanya menjadi orang yang ibadahnya Ramadan saja, tapi di luar Ramadan kita menjadi insan robani yang senantiasa tekun taat soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan kami, ramaikan, siarkan terus Masjid Jami Al-Barakah. Mudah-mudahan ini menjadi amal pahala yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian yang selalu giat memakmurkan Masjid Jami Al-Barakah, sehingga para muwakif, orang-orang yang mewakafkan, berinfak, terus pahalanya mengalir sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Ala hadihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma bi hurmati syahri Ramadan ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina wa dzunubal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah, barikillahu malana fi syahri Ramadan warzuqna lailatal qadri warzuqna jamaah Masjid Al-Barakah lailatal qadri bijahi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa mut'imil ji'an. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.